Hai guys, maaf, aku sebenarnya udah bikin konten Mitok maskeran bareng Calvin, tapi karena ada kesalahan dari settingan kamera, jadi totally blur. Terus aku mengide dengan edit yang seperti ini. Aku berharap semoga ini tetap bermanfaat untuk kalian. Videonya dapat membuat kalian lebih baik lagi, bermanfaat untuk kita semua. Tonton videonya, jangan sampai di skip. Terus jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you guys. Halo guys, jadi ini lagi syuting vlognya Melly. Jadi stay tune terus buat video-video selanjutnya. Akan ada banyak video-video menarik selanjutnya. Oke, see you 1 detik dari sekarang. Hey, welcome back to my YouTube channel. Oke, say, hari ini kembali lagi di konten Mitok. Nggak. Kalian dengar nggak ada suara sama? Ada tamu hari ini, cowok dari Semarang. Ya, wes konten. Oke, Semarang, cowok dari Semarang. Ini ada cowok ganteng, cowok pokoknya pekerja keras, idaman para wanita ya. Ini dia. Nah, Yeay. Halo guys. ini namanya. Nama aku Kelvin, halo temannya Melly. Oh, ini teman aku dari TK. Ini kamu kerjanya sebagai apa? Oh iya. Semua dikerjakan. Semua dikerjakan yang pokoknya menghasilkan uang tak kerja. Oh iya, kamu Kalian butuh apa? Bilang aja pokoknya ada uangnya. yang penting. Yang penting cuan. Nah, itu dia yang penting cuan. Hari ini sebenarnya mau bahas apa sih? Mau bahas corona ya? Iya, jadi itu kita Ayo mulai bahas kenapa corona. kok kita buat video ini. Terus kan kemarin kita sempat request itu kan Q&A dari teman-teman kan. Ternyata jawabannya tuh bagus-bagus, tapi kenapa kita milih tema yang satu ini yang bakal kita sebutin tuh karena di Semarang ini lagi happening banget. Ya tau, happening banget tau. Banget. Ya, jadi gini, ceritain dulu aja. Jadi awalnya tuh kan ini kan lagi COVID-19 pandemi kan. Terus semua dirumahkan, work from home, terus aku kuliah juga dari rumah, ya kan, Melly kerja dari rumah juga. Terus kalau udah sudah mulai new normal. sudah mulai new normal, terus kita mulai bisa fleksibel lagi, mulai bisa keluar lagi, Iya, tetap tapi pakai protokol kesehatan. Nah, akhir-akhir ini Nah, ada enggak. apa Mbak? Akhir-akhir kan? Jadi karena sebenarnya itu awalnya biasa aja. Terus ada muncullah sebuah tempat baru di Semarang, mall baru ya. Mall baru di Semarang itu yang desainnya tuh beda banget dari mall-mall sebelumnya. Ya kan? Bener kan? Mallnya tuh bagus, secara desain bangunannya tuh bagus gitu loh. Dan ada yang unik di situ, dan itu yang membuat orang tuh jadi penasaran. Tapi sebenarnya tuh bukan salah mallnya kalau menurut aku. Menurutku salah mallnya enggak? Enggak, karena dia mencoba untuk memberikan yang terbaik, yang terbaru, yang apa ya, biar suasananya tuh fresh gitu loh, nggak kayak mall-mall yang lain. Nah, sebenarnya bukan salah mallnya, tapi yang salah manusianya. Menurut kita sih Manusianya yang salah. Karena ada mall itu, jadi muncul sebuah berita gitu ya. Ada berita, kalian bisa cari di mana aja lah, sudah terserah. bertebaran. Kalau Semarang itu peningkatan kasus coronanya tuh semakin meningkat gitu loh, bahkan jadi yang tertinggi. Nomor 1 di Indonesia. Tuh. Buang! Sebelumnya nggak pernah. Nah, itu disebabkan tuh karena mall itu orang kan penasaran, banyak awalnya datang soft opening masih sepi nih. Sepi. Aku juga termasuk yang penasaran. Iya, kita datang. Nah, aku datang, tapi waktu itu keadaan masih sepi. Jadi masih aman buat kita datang karena tidak penuh dan nggak uyu-uyuan sama yang lain gitu loh. Bener, nggak uyu-uyuan apa? Nggak bergerombol gitu loh, tidak penuh, tidak ramai sesak. Ya, nggak sampai bersentuhan lah satu sama lain gitu loh. Terus habis itu kan banyak yang story. Kan yang datang nggak cuma kita, banyak orang juga datang, tapi keadaannya masih sepi. Mall kan besar ya. Terus banyak story orang dari luar kota, mungkin dari luar kota, dari Semarang juga penasaran gitu loh. Terus datanglah itu berbondong-bondong. Iya. Sebenarnya mereka tetap pakai masker, tetap pakai hand sanitizer, tetap dicek suhu dari mallnya, memang sudah memberikan protokol seperti itu. Tapi salahnya itu kalau menurut aku dari sisi mallnya bikin bangunannya nggak salah, tapi protokol mallnya menurutku lumayan salah.
menurut aku. Karena harusnya kalau sudah Bukan tahu salah tapi kurang lengkap kali. ya kurang lengkap. Kalau sudah tahu rame dan kalau kalian memperhatikan protokol yang tidak seharusnya berdempet-dempetan, harus social distancing, harusnya tuh di stop dulu atau gimana gitu loh. Jadi yang di dalam itu nggak umpiak-umpiakan. Nah, bener toh? iya, aku kalau ngomongin soal itu, aku tuh sempet beberapa kali datang ke ya sebuah mall baru juga di Semarang, dan kita kalau begitu masuk ke mall itu tuh dihitungin ada apa ya, ada checkernya gitu loh. Jadi ada TV ya toh, terus berapa orang yang masuk, berapa orang yang keluar tuh di monitor gitu loh. Jadi kita tahu ini tuh di dalamnya tuh rame apa enggak, dan menurutku itu ide bagus sih buat. Nah, bahkan waktu itu aku dapat cerita juga dari adikku yang di Bandung, itu mallnya tuh bahkan pakai barcode gitu loh. Setiap kamu kalau mau masuk, kamu harus scan. Terus Itu fungsinya apa? ya untuk ngitung jumlah orang yang ada di dalam gitu loh. Jadi kalau keluar kan harus scan barcode lagi. Ceritanya kayak kamu check in terus check out lagi gitu loh. Ketika kalau misalnya udah kuotanya penuh, kamu nggak bisa masuk, nggak bisa check in lagi. Itu bagus sih menurut aku, itu protokol yang seharusnya bisa dijalankan di Semarang juga. Terutama di mall-mall baru seperti itu. Terus akhirnya karena keramaian itu akhirnya disuruh ya, mulai disuruh matiin. Disuruh apa enggak aku nggak tahu, cuman beritanya adalah atraksi yang ada di dalam mall itu dimatiin sementara karena dinilai terlalu mengundang massa gitu, mengundang pengunjung. Aku tuh bingung sama orang-orang, maksudnya yang aku kesel ya, ini kan pandemi, pasti kan pengennya tuh cepat selesai gitu loh. Emang kalian nggak kesel ya rasanya, maksudnya pandeminya nggak selesai? Kalau kamu dari sisi pekerjaanmu gimana? Nih, sisi pekerjaan, aku tuh seorang IO juga, tapi kalau kayak IO terus kayak MUA apa segala macam tuh semuanya mati total lah. Sebenarnya tuh kayak anggapannya mati total lah. Kamu kan juga dancer ya? Ya, aku mati dancer, total kan? IO nggak mati total. Mati total. Karena banyak tamu yang takut buat ngadain acara karena takut menjadi pusat ini loh, takut menjadi pusat penyebaran COVID-nya itu. Semua tuh kebanyakan kena dampak gitu loh, Den. Meskipun kita IO sudah menerapkan protokol kesehatan yang baik loh ya, tetap ada hand sanitizer, tetap harus pakai masker, terus ada social distancing juga, tapi tetap namanya pengunjung tetap mereka ada rasa takut buat mengadakan gitu. Nah, aware itu gitu loh, ya. Ada rasa aware-nya. Lah, yang aku bingungin sama orang-orang ini, mereka tuh pasti juga kena dampak lah dari pekerjaan. Ini tuh yang mana? Yang datang ke mall atau orang-orang lain apapun, maksudnya yang dia tuh kadang aku lihat di pinggir jalan ya, dia naik motor nggak pakai masker, sakit jiwa mas. Menurutku itu sakit jiwa ya. Coba kemarin aku pergi, contoh hasil kemarin aku pergi ke salah satu beauty store gitulah di Semarang. Jadi kita ngantri untuk bayar, tapi aku sudah sama depannya tuh sudah jarak sekitaran 1,5 meter, tapi belakangku itu nggak peduli tentang jarak. Walaupun orang tua sampai aku harus marah HP sampai mungkin. Jadi orang di belakangku ini, walaupun ibu-ibu, aku tetap marah kayak, Bu maaf ya. Jadi dia nempel gitu ke pundak. Nggak nempel, Terus sampai nafasnya ini ke leher. Ya enggak segitunya Ongkel. pokoknya tuh dekat banget. Misalnya kayak aku sama Ongka, jadi kayak sampai ibu itu bisa nyentuh badanku gitu loh. Terus aku bilang, Bu bisa antrinya mundurin dikit gak? Pas dia bilang, takut corona. Malah bilang itu, iya saya takut gitu. Corona kok takut? Ngapain maksudnya sama corona tuh kok takut gitu loh? Ya kalau kena gimana? Disclaimer dulu, video ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang baik. Tuh bener. Jadi kita meskipun udah kedekatan, kita udah hand sanitizer Dan aku udah swab test. Aku swab test udah 2 kali. Jadi aku negatif. Tuh. Aman. Negatif COVID, positif stupid karena kita kuliah di rumah kan ya. Iya. Kita belajar. Gitu. Aku maksudnya pesan dari videoku ini, aku pengennya tuh orang-orang tuh lebih aware lagi gitu loh soal COVID-19 ini, karena banyak yang kena tuh nggak selesai malah nggak maksudnya malah nggak selesai pandeminya, terus kalian mau tambah kere. Enggak gitu sih, maksudnya ya, bahkan aku aja nggak bisa melihat kapan sih akhirnya ini tuh COVID tuh bakal selesai gitu loh. Aku nggak bisa tahu kapan kita tuh nggak harus pakai masker lagi, kayaknya nggak bisa ya, kayaknya ini akan menjadi lifestyle baru kali ya. Nah kan kalau vaksin ada mungkin ya. Nah cuman kan mikirnya tuh kalau aku mikirnya gini sih, pandeminya masih ada, berarti perekonomian Indonesia tuh juga buruk, maksudnya tuh makin memburuk gitu loh. Udah sebenarnya udah
kurang dari bukan negara maju, kita masih negara berkembang, terus kena corona, pemulihan ekonominya susah, semakin susah, kan kitanya juga yang kena dampak. Betul. Maksudnya tuh semua orang hidup butuh uang, maksudnya butuh kerja, butuh duit, butuh segala macam untuk hidup. Kalau semuanya stop kayak gini, terus kalian mau makan apa? Itu dampaknya kembali ke kita sendiri. Tuh, selain terus kalian mau tiap orang mau lahiran di rumah sakit aja harus takut, mau ke dokter sakit sedikit ke rumah sakit takut, kan jadinya susah gitu loh, susah sendiri. Jadi maksudku harusnya lebih aware, ya enggak sih? Iya sih. Kau kayak beli Bukan takut tapi waspada. Kewaspadaan kita tuh harus ditingkatin lagi. Karena kalau enggak dampaknya pasti ke kita lagi gitu loh. Akan semakin lama hal ini terjadi tuh akan semakin lama. Apa kalian nggak pengen jalan-jalan gitu? Tahu nggak sih jalan-jalan tuh susah banget sekarang. Kayak kita harus keluar kota misalkan harus pakai pesawat itu harus swab tes dulu kayak. harus rapid. Kalau kita nggak kena, kalau kita kena udah beli tiket pulang gitu. Iya nggak sih? Pulang Toh? Pulang lah. Hangus itu tiket. Habis duit. Karena kita sakit atau enggak ada yang tahu. Kalau misalkan kita daya tahan tubuhnya pas bagus, tapi itu virus udah ada di dalam diri kita. Kalau OTG orang tanpa gejala, Ya. kan nggak tahu juga. Iya sih, itu. Iya kan. Jadi maksudku protokol yang benar kalau menurutku ya, misal kalian pergi boleh, tapi cari tempat yang nggak terlalu rame. Ya kan, maksudnya jangan yang sampai kalian harus bersentuhan satu sama lain, kayak nggak ada jarak. Walaupun kalian pakai masker, pakai kacamata, gloves, kacamata itulah pokoknya, pakai hand sanitizer, ya, Google. Kok Google? Google. Terus rajin cuci tangan. Kalau pakai masker sehari sekali diganti. Kalau ya, apalagi masker medis. Sekarang pakainya masker kain ya. Iya, sekarang pakai masker kain, masker yang bahannya scuba, segala macam itu. Walaupun masker kalian tuh bisa diselipin tisu, karena ada tuh masker yang dua bisa selipin. Jangan cuma tisunya aja yang diganti, tapi maskernya dicuci. Guys, tau nggak? Bukan cuma tisunya hanya karena ada tisunya, jadi tisunya wes yang diganti. Yo tapi depan mungkin wes kena virus atau bakteri segala macam gitu. Yang paling berbahaya tuh karena virus ini tuh kalau misalnya kita nggak hati-hati ya, bukan cuma kita yang menerima dampaknya, tapi bisa jadi kita nggak kena dampaknya, tapi orang lain yang kena dampaknya itu. Bener. Dan ketika kita pulang ke rumah, kita kan punya keluarga tuh di rumah. Nah itu juga bisa jadi kita nggak kena, tapi mereka yang kena, kan kita jadi nyusahin orang lain kan. Gitu. Jadi makanya waspadalah. Kalian kan nggak mau, maksudnya semakin kayak abang-abang Grab semakin susah cari kerja. Jadi banyak banget loh hal-hal yang kayak gini tuh yang kena dampak, nggak cuma kayak IO, dancer segala macam. Kalau kayak abang Grab, tukang taksi, terus bisa kerja online. Suruh tukang parkir bisa kerja online, parkirnya secara online, kan nggak mungkin gitu loh. Tukang sapu nyapu online emang bisa? Kan nggak bisa. Enggak. Lah, jadi kasihan untuk orang-orang yang Tapi kencan online bisa. Kencan online dating ya. oh iya, itu video call gue juga tiap hari kayak gitu. Virtual kiss. Kalau kemarin di videonya Meli ada ngomong virtual kiss. Gitu loh, virtual kiss. Tuh tak prakteknya virtual kiss. Aneh nggak guys? Aneh kan? Tuh nggak bisa pacaran, yang jauh nggak bisa ketemu, yang mau nikah nggak bisa nikah. Kan kasihan, maksudnya kalian harus, ya aku nggak mikirin orang-orang yang, nggak berharap kalian mikirin orang-orang yang seperti itu, tapi kalian coba pikirin untuk diri kalian sendiri tuh, apa mungkin kalian udah terlalu kaya jadi nggak kena dampak atau gimana, aku juga nggak ngerti, ya kan. Uang kalian udah banyak untuk 7 turunan, mau sampai pandeminya sampai kapan lu nggak peduli, uang lu tetap ada terus, ya itu terserah harapmu, tapi ya gue harus memikirkan orang-orang di sekitarmu. Jangan egois mikirin diri sendiri. Tuh, mungkin kalian nggak punya gejala tapi ternyata kalian bawa virus. Bahkan aku kalau pergi aja, misalnya aku pergi 3 kali dari misalnya pergi terus pulang, pergi pulang, aku mandi bisa 3 kali. Iya. Kalian harus self care dulu karena virus ini nggak kelihatan. Kita tuh lagi kayak perang gitu loh, udah nggak perang tapi tidak kelihatan musuhnya mana. Sebenarnya tema kayak gini tuh udah basi banget kan, maksudnya orang lain juga udah banyak yang bikin video, cuman kita sendiri yang ada di Semarang karena kemarin ada berita itu yang jadi nomor 1 di Indonesia, bukan cuma gara-gara yang ada di mall ya, maksudnya pasti banyak faktor penyebabnya, cuman terbesar kan karena terjadi kemungkinan karena itu kan. Iya, maksudnya itu bisa jadi salah satu faktor yang membuat
berita ini terjadi gitu loh. Jadi sangat disayangkan aja sih, malas aja gitu. Pengen orang tuh semakin semakin peduli lagi gitu. Semoga kalian bisa menerima maksud kita ya. Kita nggak nyinggung siapa-siapa, tapi kita menyinggung seluruhnya aja. Bahkan kadang kita juga mengkoreksi diri kita sendiri, maksudnya kadang kita lupa atau gimana. Nah itu kita tetap harus sadar sih. Aku mau bagus nih. Pokoknya tak berani. Kan ada berita berharapnya Jokowi itu pernah bilang, presiden kita bilang Januari itu sudah mulai ada vaksinnya. Ya semoga aja benar. Tapi gini, menurut aku setelah vaksin keluar itu nggak bisa kamu langsung keluar seenaknya. Selama ini vaksin itu dalam uji coba tuh masih ke hewan, belum ke manusia. Jadi disuntikkan ke manusia kan tetap butuh selang 1-2 bulan untuk kita tahu vaksinnya berhasil atau enggak. Karena vaksin itu kan sebenarnya bibit virusnya itu sendiri. Kan malah kalau disuntikin terusnya gagal semua orang kena corona kan malah bahaya. Jadi jangan ada vaksin nih, halah besok Januari juga udah ada vaksin, terus kalian malah nyepelein. Tetap aware sampai bener-bener pasti sampai bener-bener keadaan itu memungkinkan buat kalian itu buat seenaknya sendiri. Nah itu baru boleh seenaknya sendiri guys. Tuh gitu. Udah gitu aja sih videonya. Semoga kalian bisa menerima dan bermanfaat dan bisa semakin peduli lagi sama diri sendiri dan orang lain. Itu guys, thank you For watching. Dadah. Oh jangan lupa buat di like, komen, dan di subscribe. Terus follow Samcan Gembil sama Instagramnya @samcangembil sama @kelvinindra hanya 3 kali, oke? Tak tunggu sekarang karena yang hanya 2 kali udah ada yang pakai. Nah kan tadi bukan Kelvin Indra namanya. Gregorius Kelvin tuh buat yang dulu. Kenapa kok diganti? Ganti. Gregorius Kelvin tuh teenager. Kelvin Indra tuh lebih serius, lebih businessman. Tapi hanya 3 kali guys. Soalnya yang hanya 1 sama 2 sudah dipakai orang lain, jadi nggak bisa. Jadi harus hanya 3. Meneh dan ganti, terus ganti hanya 4 kali guys. Pokoknya gitu ya. Samcan Gembil sama Kelvin Indra di sini. Kelvin Indra alay. Hanya 3 kali, oke? Hanya 3. Bye bye.